Halo Makhluk Universe, ketemu lagi sama aku Jen yang kali ini bakal ngajakin kalian untuk membahas macam-macam teori konspirasi dari tenggelamnya kapal Titanic. Dan aku udah nemuin macam-macam teori-teori konspirasi dari kapal Titanic ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk ke intro dulu. Pasti kalian udah nggak asing mendengar kata-kata Titanic, yaitu sejarah besar yang menenggelamkan salah satu kapal terbesar di dunia yang bernama Titanic. Tapi di balik peristiwa tenggelamnya kapal Titanic, terdapat teori-teori konspirasi tentang tenggelamnya kapal Titanic. Apa aja teori konspirasinya? Simak video ini. Pertama, terbakar. Jadi beberapa ahli teori itu percaya jika 3 minggu sebelum pelayaran perdana kapal Titanic itu mengalami kebakaran di bagian lambung kapal. Para ahli teori berpendapat jika kebakaran pada lambung kapal Titanic ini menyebabkan baja dalam kapal ini itu melemah, yang menyebabkan bongkahan es ini dengan mudah menyobek bagian kapal Titanic. Teori ini datang dari foto-foto kapal Titanic sebelum berlayar, yang dimana di dalam foto itu terlihat seperti bekas-bekas seperti habis terbakar. Tapi setelah aku perhatikan foto ini tuh kayak nggak menjamin banget kalau misalnya ini tuh kayak habis terbakar. Ya bisa aja itu perputaran warna foto, entah tidak sinkronnya warna tinta di kamera, atau ya banyak banyak spekulasi lah. Soalnya foto-foto zaman-zaman Titanic ini juga masih foto-foto zaman jadul. Kedua, UFO di bawah laut. Ya ini konyol sih, nggak tahu kenapa orang-orang itu selalu mengkait-kaitkan kata-kata konspirasi dengan alien itu selalu. Tapi ya mau gimana lagi, ya udah kita bahas aja lah. Menurut sebuah tabloid bernama Weekly World News, mereka mempunyai bukti bahwa UFO menembakkan lasernya ke Titanic. Ilmuwan bernama Dr. Joseph Hostetler mengklaim kalau dia menemukan 3 lubang besar di bagian bawah kapal. Dan mereka percaya jika Titanic ditembak laser oleh UFO dari dasar laut, didukung juga alasan Titanic sempat kehilangan sinyal radio, yang dimana masalah ini hanya diketahui oleh warga Bikini Bottom kali ya. Soalnya siapa yang tahu masalah kayak gitu. Ketiga, JP Morgan. Disebutkan kalau misalnya JP Morgan ini tuh pemilik asli dari White Star Line, yaitu perusahaan yang ngebikin kapal Titanic ini tadi. Sebelum berlayar, Morgan ini berencana untuk membuat American Federal Reserve ya. Jadi kayak digunakan untuk regulasi sistem bank gitu. Tapi pada saat itu Morgan mendapat banyak kritik, dan kebetulan para kritikus-kritikus ini tadi itu membeli tiket untuk berlayar bersama Titanic juga. Dan orang-orang kritikus ini itu adalah Benjamin Guggenheim, Isa Strauss, dan David Astor. Entah kenapa Morgan dan teman-temannya ini membatalkan untuk menaiki atau mengikuti pelayaran Titanic di menit-menit akhir, dan kemudian mereka selamat. Dan musuh-musuh Morgan, para kritikus ini, semuanya dinyatakan meninggal akibat peristiwa dari Titanic ini tadi. Dan gagasan Morgan terkait Federal Reserve terlaksana juga akhirnya di tahun 1913. Apakah ini ulah Morgan? Keempat, kutukan mumi. Pada tahun 1889, British Museum mengakuisisi artefak Mesir yang dikenal sebagai The Unlucky Mummy. Alasan pihak museum juga mengakuisisi dari artefak ini juga karena pemilik sebelumnya mengalami beberapa nasib buruk yang kemungkinan besar berasal dari mumi ini. Dan kemudian teori konspirasi muncul lah dari hal itu. Banyak orang mempercayai jika kapal Titanic tenggelam karena pemilik barunya itu memang menaiki kapal dari Titanic ini tadi. Tapi teori ini dibantah karena banyak bukti yang menyatakan kalau misalnya pemilik atau mumia tersebut itu nggak ada di atas kapal. Lagian siapa juga yang mau bawa mumi ke dalam kapal? Kelima, no pop. Di tahun 1987 muncul informasi jika di bagian lambung kapal Titanic terdapat angka 390904, yang dimana angka ini kalau dibaca lewat pantulan cermin itu menjadi tulisan no pop, yang artinya tanpa paus, atau bisa dibilang nggak ada paus. Maksud dari paus ini bukan paus hewan yang berenang-renang itu ya. Paus ini tuh paus pemimpin agama di Katolik. Dan dari hal ini banyak orang yang berpendapat kalau dari awal kapal Titanic ini dibuat pasti mengalami sial atau nggak direstui sama yang kuasa. Itu bahasa lainnya. Pasti kayak suatu hal yang gagal itu kayak nggak direstui sama yang kuasa. Tapi hal ini dibantah juga karena angka yang sebenarnya itu bukan angka itu tadi. Yang benar itu adalah 131428.
Dan dikonfirmasi juga jika orang yang menaiki kapal Titanic ini sebagian besar mayoritas beragama Kristen dan Protestan. Dan menurutku ini hanya kayak halu publik aja sih, orang-orang kayak ya kalian tahu sendiri lah. Keenam, asuransi. Nah, ini adalah konspirasi yang paling rame, paling besar, paling terkenal, yaitu pertukaran kapal Titanic dengan kapal Olimpik. Jadi kapal Olimpik ini adalah kapal besar pertama yang dibuat untuk mengarungi samudra di lautan ya. Tapi sayangnya kapal ini mengalami kecelakaan bertabrakan dengan kapal lain yang kebetulan itu di setir atau dikapteni dengan Edward Smith, kapten dari kapal Olimpik ini tadi. Dan Edward Smith ini disalahkan atas kejadian itu tadi, yang dimana pihak White Star Line tidak mendapatkan uang dari pihak asuransi, yang malahan dia malah rugi karena biaya perbaikan. Dan kali ini Edward Smith kembali lagi menjadi kapten kapal, tapi di kapal yang berbeda, bukan di kapal Olimpik, yaitu di kapal Titanic. Dan kemudian tenggelam bersama Edward Smith juga. Para ahli teori percaya kalau misalnya kapal Olimpik ini diperbaiki dengan cepat dengan bagian-bagian dari Titanic, lalu berlayar menggantikan kapal Titanic. Yang menurut beberapa teori, emang ini sengaja disetting untuk tenggelam, dan dari situ White Star Line meraup jutaan dolar dari asuransi. Dan juga kalau diperhatikan kapal Titanic ini dan kapal Olimpik itu sangat mirip ya, jadi kemungkinan besar bisa mengelabuhi orang pada zaman itu. Jadi mereka bisa aja ketipu naik kapal Titanic tapi rupanya yang dinaiki kapal Olimpik, dan itu masih menjadi halu juga ya, masih menjadi tanda tanya apakah emang benar itu terjadi. Ya jadi seperti itulah teori-teori konspirasi dari kapal Titanic yang kebenarannya juga masih belum jelas, dan bahkan informasinya juga masih belum jelas, belum pasti ya. Oke gitu aja, jadi kasih like buat kalian yang suka sama video ini dan kasih dislike kalau emang kalian gak suka. Terus jangan lupa tinggalin komentar dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya ini tuh bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Aku Jian pamit undur diri dulu. Bye bye.